Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Digital Podcast dari Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Senjai. Bersama saya Mutmainah yang akan menjadi host pada episode podcast hari ini. Nah, pada episode podcast hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik daripada episode podcast sebelumnya, dan saya rasa podcast hari ini tidak asing lagi di kalangan mahasiswa. Karena topik yang akan kita bahas pada episode hari ini adalah tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa pura-pura. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk follow sosial media Humanistal dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita kenali kedua narasumber kita pada hari ini. Pertama, saya akan memperkenalkan Kak Rizky. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Agustina Bishar. Saya mahasiswi Prodi Bisnis Digital angkatan 2023. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Rizka untuk memperkenalkan diri. Halo guys, kenalin aku Rizka Amalianti, program studi Bisnis Digital angkatan 23 Universitas Muhammadiyah Senjai. Wow, ternyata kedua narasumber kita ini sama-sama dari program studi bisnis digital dan sama-sama merupakan angkatan 23. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa kami memiliki dua narasumber kita pada episode podcast hari ini. Karena kita akan membahas topik dengan perspektif yang berbeda. Jadi Kak Rizky sebagai mahasiswa kupu-kupu dan Kak Rizka sebagai mahasiswa pura-pura. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita mulai diskusi pada episode podcast hari ini. Dari Kak Rizky, menurut Kak Rizky, apa sih definisi dari mahasiswa kupu-kupu dan apa perasaan yang Kak Rizky alami selama menjadi mahasiswa kupu-kupu? Baik, menurut saya mahasiswa kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang langsung pulang tanpa melakukan kegiatan tambahan di kampus. Selama saya menjadi mahasiswa kupu-kupu, saya bisa merasakan bahwa saya jadi lebih produktif di rumah tanpa pusing atau apapun tentang masalah organisasi apapun. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jadi menurut Kak Rizky ini mahasiswa kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang aktivitasnya ketika setelah selesai kuliah itu langsung pulang. Kalau dari Kak Rizka sendiri, mahasiswa pura-pura itu seperti apa sih? Nah, kalau dari aku sendiri tuh jauh berbeda ya dengan mahasiswa kupu-kupu seperti teman saya yang di sebelah ini. Kalau mahasiswa pura-pura itu mereka cenderung lebih aktif di kampus dan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Jadi aku biasanya lebih kayak abis kuliah itu langsung ikut rapat lagi, baik itu rapat kepanitiaan maupun rapat organisasi. Jadi bisa dikata ini selain disibukkan dengan tugas, aku juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan organisasi, sama seperti namanya tadi itu mahasiswa pura-pura kuliah rapat kayak gitu. Oke, selanjutnya jadi menurut Kak Rizka ini mahasiswa pura-pura itu adalah mahasiswa yang punya aktivitas yang lebih sibuk lagi di kampus. Ya benar banget nih Kak. Selanjutnya saya ingin tahu pengalaman kalian ini lebih lanjut tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa pura-pura. Jadi menurut Kak Rizky ini sebagai mahasiswa kupu-kupu, apa alasan kakak mengapa lebih memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu? Alasan utama saya menjadi mahasiswa kupu-kupu, pertama karena saya merasa nyaman di rumah belajar sendirian. Terus saya juga biasa jadi freelance kerja di rumah, jadi biasanya saya langsung pulang terus kerja di rumah aja karena saya nyaman gitu di rumah. Maksud kakak ya, kalau dari Kak Rizka pribadi? Nah, kalau dari aku sendiri kenapa lebih suka sebagai mahasiswa pura-pura, karena ya selain memang dulu ini aku emang lebih suka banget, sangat suka lah dengan yang namanya organisasi, suka berinteraksi dengan orang-orang baru, suka mencoba hal baru, makanya saya milih menjadi mahasiswa pura-pura aktif di organisasi, himpunan maupun event-event yang diadakan oleh kampus maupun luar kampus gitu kan. Menarik sekali ya. Oke, lanjut. Menurut teman-teman ini dari Kak Rizky dan Kak Rizka,
ada nggak sih keuntungan dan kerugian selama menjadi mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura? Ada dong ya. Ada. Oke, mungkin Kak Rizky bisa. Kalau dari saya, keuntungan menjadi mahasiswa kupu-kupu itu pastinya saya lebih bisa fokus ya pada tugas kuliah yang diberikan. Terus saya juga bisa langsung kerja tanpa pusing tentang rapat, organisasi atau apapun itu ya. Karena saya juga, tapi kurangnya itu banyak sih. jadi terus itu aja sih sebenarnya. Kalau dari Kak Rizky pribadi? Nah, kalau dari aku itu keuntungan sama kerugian, lebih ke bukan kerugian sih sebenarnya, cuma tergantung dari masing-masing aja. Nah, kalau aku keuntungan menjadi mahasiswa kura-kura itu relasi udah jelas, itu relasinya nambah, terus pengalaman, kepemimpinan, manajemen waktu. Cuma ya di sini manajemen waktu bisa jadi kekurangan, bisa juga jadi kelebihan jadi mahasiswa kura-kura, karena gimana, saat kita udah disibukkan dengan tugas, kita juga harus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kampus ataupun kepanitiaan gitu. Jadi kalau ditanya soal kerugian dan kelebihan dari masa kura-kura ini, ya itu manajemen waktunya sih yang sulit untuk kerugiannya. Kan tadi kita sudah bicara tentang kelebihan dan kekurangan dari mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Selanjutnya saya ingin tahu, pernah nggak sih Kak Rizky dan Kak Rizka ini mengalami atau pernah punya pengalaman yang berkesan selama menjadi mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura? Kalau dari saya sih, momen berkesan adalah ketika saya bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, terus tugas yang saya kerjakan itu bisa mendapat nilai tinggi. Itu menjadi memori paling berkesan menurut saya, bagi saya. Wah, luar biasa. Kalau dari Kak Rizka, momen paling berkesan yang pernah didapatkan itu apa? Sejauh ini sebagai mahasiswa kura-kura, momen paling berkesan yang aku alami itu ketika aku bisa sukses mengadain event dan terlibat langsung dalam merancang konsep dari event tersebut, dan impact-nya itu tidak hanya ke lingkungan sekitar tapi sampai ke luas masyarakat umum. Ya gitu sih dari aku. Pasti itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya, pernah kalian menghadapi tantangan selama menjadi mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura? Mungkin dari Kak Rizky bisa ceritakan apakah pernah mengalami tantangan dalam menjadi mahasiswa kupu-kupu? Tantangan terbesar jadi mahasiswa kupu-kupu bagi saya itu adalah menjaga motivasi untuk tetap fokus belajar. Terus kadang juga godaan untuk bersantai pasti ada itu buat kita, tapi saya yakini bahwa kalau kita bisa fokus lagi dengan belajar, kita bisa dapat nilai lebih tinggi lagi. Pasti butuh disiplin yang sangat kuat ya. Kalau dari Kak Rizka? Nah, kalau dari aku hampir sama sebenarnya, kan sebagai mahasiswa kura-kura ini harus bisa menyeimbangkan waktu antara organisasi dengan mata kuliah. Di sini sering banget itu habis kuliah langsung rapat lagi, dan itu buat capek banget, itu nggak ketolong capeknya. Kadang sampai mau berhenti melakukan hal-hal ini, mau berhenti ikut-ikut event, tapi pas ada event ikut lagi malahan. Jadi tantangan aku sebagai mahasiswa kura-kura itu kadang juga nilainya yang tidak terlalu maksimal, tapi sebagai seorang mahasiswa tentunya aku harus tetap mengimbangi yang namanya nilai supaya bisa dapat yang terbaik juga kerja. Oke, terima kasih. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang lebih ringan. Kalau dari Kak Rizky, pernah nggak sih merasa iri dengan mahasiswa kura-kura? Jujur saja pernah ya, apalagi melihat Rizky ini yang sangat aktif. Bahkan kalau kuliah sudah kuliah pasti rapat terus. Saya iri melihat Rizky yang bisa dapat relasi banyak, terus dapat pengalaman yang banyak. Tapi ada untungnya juga sih bagi saya jadi mahasiswa kupu-kupu, karena saya memang tipikal orang yang tidak bisa terlalu berinteraksi dengan orang, tidak tahu, terus introvert juga. Jadi dengan menjadi mahasiswa kupu-kupu saya bisa fokus belajar, terus menjaga kedisiplinan saya terhadap waktu, terus itu aja.
Kalau dari Kariska pernah gak sih merasa iri juga sama mahasiswa kupu-kupu? Kalau ditanya soal irinya malah ini kebalikan malah ya. Kalau saya iri banget malah karena dia tuh Rizky ini bisa kayak banyak istirahatnya di rumah, sedangkan aku sendiri masih harus aktif. Kadang nih Rizky udah kumpul tugas nih pagi, udah kumpul tugas, tapi aku malah pas malam baru ngebut ngerjain karena siangnya itu masih sibuk sama organisasi gitu. Oke, sangat bagus ya semuanya. Selanjutnya sebagai penutup, apa ada pesan motivasi untuk teman-teman sebagai pendengar di luar sana yang mungkin bingung untuk memilih menjadi tipe mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa pura-pura? Mungkin dari Karisvi ada motivasi? Baik, dari saya, kalian yang ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura, pilihlah pilihan yang membuat yang nyaman bagi diri kalian sendiri. Terus jadilah mahasiswa yang fokus belajar, giat, terus dapat nilai yang tinggi. Baik saya. Kalau dari Kariska, motivasi apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kita? Nah, kalau dari aku sendiri untuk calon-calon mahasiswa nanti, terutama calon mahasiswa bisnis digital, saya rasa menjadi mahasiswa pura-pura maupun kupu-kupu itu adalah pilihan kalian. Namun sebagai mahasiswa pura-pura saya ingin memberikan sedikit motivasi bahwa disiplin waktu itu sangat penting. Utamakan yang mana yang menurut kalian dulu menjadi prioritas, yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu dan yang mana bisa ditunda. Jadi jangan sampai kalian terlalu fokus dengan organisasi sehingga melupakan tugas-tugas, namun jangan sampai juga kalian hanya berfokus pada nilai tapi tidak mengasah soft skill kalian. Itu saja dari aku. Ya, terima kasih banyak Karisvi dan Kariska atas pesan-pesan yang sangat menginspirasi ini. Semoga podcast hari ini bisa memberikan manfaat dan juga membantu teman-teman dalam menentukan pilihan ketika kuliah nanti. Mungkin sebagai penutup, kami berharap topik pada hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dan jangan lupa untuk selalu termotivasi dan terinspirasi, dan jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, share, subscribe, dan follow akun sosial media Manistal. Dan sampai jumpa di episode Digital berikutnya.